Pendidikan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan upaya untuk memberdayakan rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta turut berperan aktif dalam kesehatan dan kebersihan lingkungan. Tujuan dari PHBS sendiri adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses tindakan awal dalam menjalankan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. PHBS sendiri memiliki 4 manfaat, di antara lainnya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, tidak mudah terkena penyakit, mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, dan yang terakhir adalah anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizinya. 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan baik dokter, bidan, ataupun para medis. Mengapa? Tenaga kesehatan merupakan tenaga yang sudah ahli membantu persalinan. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui atau segera ditolong, dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril hingga mencegah terjadinya infeksi sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Kesadaran pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan. ASI memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memperkuat tulang bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, menurunkan resiko terserang sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS, dan membuat berat badan bayi ideal. 3. Menimbang bayi dan balita secara berskala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan bayi dari umur 1-5 tahun. Posyandu dapat memberikan imunisasi pada bayi dan mencegah kasus gizi buruk pada bayi. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Praktek ini merupakan langkah dari kebersihan diri, pencegahan penularan berbagai jenis penyakit. 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosok sabun ke telapak punggung, tangan, dan sela-sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilas dengan air bersih mengalir. Dan 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan tangan dengan diangin-anginkan. 5. Menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Dengan menggunakan air bersih, maka akan terhindar dari penyakit seperti penyakit diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, dan keracunan. 5 tips agar air tetap bersih. Yang pertama, memberi jarak 10 meter antara sumber air dengan jamban dan tempat sampah. 2. Sumber mata air harus dilindungi dari pencemaran. 3. Sumur harus dijaga agar tidak rusak dan ditutup. 4. Ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai. 5. Memastikan tidak ada genangan air dan melengkapi saluran air agar tidak tumbuh lumut dan tidak ada pengendapan. 6. Menggunakan jamban yang sehat. Jamban atau WC merupakan struktur sanitasi penting yang berhubungan dengan pembuangan kotoran. Syarat-syarat dari jamban yang bersih adalah tidak mencemari sumber air minum, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, dan tersedia air, sabun, dan alat pembersih. 7. Memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan faktor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk. Lakukan 3M untuk memberantas jentik. 1. Menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan penampungan air seperti bak mandi, ember, dan penampungan air minum. 2. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi toren air. 3. Mengubur barang bekas. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang pertama adalah DBD atau demam berdarah, malaria, cikungunya, dan kaki gajah. 8. Mengonsumsi buah dan sayur. Memakan 2 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari sangatlah penting bagi tubuh kita.
Manfaat memakan buah dan sayur memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan asupan gizi khususnya pada anak-anak, mengurangi resiko obesitas, dan memiliki serat yang tinggi. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja. Lakukan minimal 30 menit setiap hari. Contohnya seperti berjalan santai, bekerja di depan komputer, membersihkan rumah, mencuci baju, dan peregangan ringan. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Perokok pasif dan aktif sama saja berbahayanya. Merokok di dalam rumah akan meninggalkan zat-zat beracun di perabotan rumah. Bahaya merokok antara lain yang pertama kanker, demensia, serangan jantung, stroke, dan serangan asma. Ayo jaga keluarga kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat.